Ronaldo going to the off the bench with a fabulous finish. 2025 jadi tahun keajaiban di dunia sepak bola. Tahun di mana penantian panjang akhirnya berakhir. Harry Kane mengangkat trofi pertamanya setelah 16 tahun penantian. Bolonia kembali mencicipi gelar mayor setelah 51 tahun. Newcastle United mengakhiri dahaga trofi selama 70 tahun. Dan yang paling mengejutkan, Crystal Palace akhirnya meraih trofi pertamanya dalam sejarah setelah menunggu selama 119 tahun. Mari kita bahas kisah luar biasa mereka. Dalam dunia sepak bola ada gol indah dan kemenangan. Juga kisah ditulis oleh waktu, bukan oleh keberuntungan. Ini bukan cerita pemain muda yang langsung sensasional. Ini adalah kisah legenda tanpa mahkota, tanpa kejayaan. Striker yang mencetak ratusan gol tanpa satu trofi. Dari jalanan Walthamstow menuju megahnya Wembley dan Allianz, ia terus berlari, mencetak, berharap, tapi tetap pulang. Pulang dengan tangan kosong, tanpa piala, tanpa selebrasi. Namanya Harry Edward Kane. Sang harapan yang setia. Harry Kane bukan keajaiban instan seperti bintang lainnya. Ia adalah hasil kekuatan, bukan kilatan popularitas sesaat. Dipinjamkan ke klub kecil, dari Orient sampai Millwall. Sering diremehkan pelatih, tak dianggap calon bintang sejati. Namun dari sana ia tumbuh menjadi tumpuan, menjadi panutan bahkan saat namanya tercatat top skor Liga Inggris. Satu hal selalu hilang dari hidupnya, sebuah piala. Tahun 2015 Kane jalani final pertamanya lawan Chelsea, tapi Chelsea menghentikannya tanpa ampun, tanpa kompromi apapun. Tahun 2019 Tottenham ke final Liga Champions untuk pertama kalinya, namun Liverpool terlalu kuat, terlalu lengkap untuk dihentikan mereka. 2020 di Euro, Kane hampir bawa Inggris jadi juara, tapi Italia mematikan mimpi itu di Wembley lagi. Dan untuk kedua kalinya di Euro, ini di tahun 2024, Inggris ke final Euro. Inggris dipatahkan oleh anak muda Spanyol dengan skor 2-1. Tahun-tahun berlalu, gol demi gol terus ia cetak. Namun saat rekan seangkatannya mengangkat trofi kebanggaan, Kane hanya angkat kepala menatap langit penuh harap. Loyalitas tak selalu dibayar dengan medali atau kemenangan. Di usia 30 tahun, Kane akhirnya berkata cukup. Ia tinggalkan Tottenham, klub masa kecil penuh kenangan, dan bergabung dengan Bayern Munchen, raksasa Jerman mental juara. Namun seperti kutukan yang menempel, musim pertamanya tetap kosong. Bundesliga direbut Leverkusen, DFB Pokal kandas, Champions lenyap. Musim 2024-2025 menjadi titik balik dalam karirnya. Kane kembali tajam, Bayern bangkit, tekanan makin memuncak. Pekan ke-33 jadi saksi perubahan tak terduga. Leverkusen terpeleset, semuanya berubah dalam sekejap. Bayern akhirnya juara, tapi Kane belum angkat piala. Semua menunggu laga terakhir yang sangat menentukan. Tanggal 17 Mei 2025 di hadapan 75.000 penonton, Kane duduk di bangku cadangan sejak menit pertama. Tapi semua orang tahu, hari ini akan berbeda. Dan seperti takdir menulis naskahnya sendiri, Kane mencetak gol, ia tersenyum, ia berlari, ia menatap para fans. Namun momen sejati hadir setelah peluit panjang dibunyikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, setelah 16 tahun, ratusan laga dan air mata, Harry Kane akhirnya mengangkat trofi dengan kedua tangannya. Dunia sepak bola bersorak, legenda memberi selamat penuh haru. Fans menangis, media menulis. Akhirnya, kisah berakhir bahagia. Trofi ini bukan sekedar logam indah berbentuk bundar. Ini simbol kepercayaan, pengorbanan, penantian panjang tanpa jawaban pasti. Hadiah untuk mereka yang bertahan meski dunia berkata tidak. Apakah ini akhir cerita panjang Harry Kane yang pilu? Tidak. Ini hanyalah awal dari babak baru kehidupan. Karena legenda sejati tidak ditulis cepat dan singkat, tapi ditulis lewat luka, kesabaran, dan akhirnya kemenangan. Ia dulu dijuluki raja tanpa mahkota oleh banyak orang. Namun kini, dia adalah raja dan mahkotanya adalah trofi. Trofi yang ia raih bukan karena nasib, tapi hati. Kita pindah ke tanah Italia. Dalam dunia sepak bola ada klub penuh kejayaan beruntun, dan ada pula klub tertidur panjang menanti keajaiban besar. Di utara Italia berdiri nama yang sempat dilupakan, tenggelam di tengah gemerlap sepak bola modern saat ini. Tapi di tahun 2025, sejarah indah itu terulang.
Ini cerita tentang Bolonia, tentang keajaiban setelah penantian panjang. 51 tahun berlalu, akhirnya mereka bangkit lagi. Bolonia bukan sekedar tim biasa dalam peta sepak bola. Ia adalah simbol kota, identitas hidup dari generasi. Generasi yang tumbuh bersama harapan, sepak bola, dan mimpi. Tahun 1974 trofi mayor mereka, Coppa Italia yang manis. Setelah itu hanya diam panjang, sunyi, dan penantian. Selama setengah abad kemudian, Bolonia sering terhempas ke bawah, mereka terdegradasi, bangkit, lalu terjatuh lagi berulang kali. Namun semangat klub ini tak pernah padam sedikit pun. Para tifosi tetap datang, hujan badai bukan halangan. Bahkan saat kalah telak, mereka tetap bernyanyi lantang. Karena mereka percaya, suatu hari nanti Bolonia pasti bangkit. Tahun 2024 jadi titik balik penting bagi Bolonia tercinta. Mereka menunjuk Vincenzo Italiano sebagai pelatih kepala baru. Ia datang tanpa banyak janji besar atau target muluk. Tapi di balik tenangnya, tersembunyi ambisi besar membara. Ia meramu tim dengan talenta muda dan kerja keras, serta taktik brilian yang membungkam banyak keraguan publik Italia. Di Serie A, Bolonia mulai membuat kejutan demi kejutan. Namun semua mata baru benar-benar tertuju saat Coppa. Saat mereka melaju jauh melebihi semua ekspektasi awal. Langkah mereka penuh tantangan berat dari babak pertama. Dan tiba-tiba, Bolonia ada di final mengejutkan semua orang. Lawan mereka bukan sembarang tim, tapi raksasa Italia, AC Milan. 14 Mei 2025, Stadio Olimpico Roma penuh dengan impian. Ribuan fans Bolonia datang membawa mimpi tertahan 51 tahun. Milan datang dengan sejarah Eropa dan pemain bintang top. Pengalaman final jelas ada di pihak Milan sepenuhnya. Babak pertama berjalan ketat, penuh duel dan tekanan. Namun babak kedua, segalanya berubah untuk Bolonia selamanya. Menit ke-53, serangan cepat menusuk dari sisi kanan. Bola jatuh di kaki Dando yang siap. Satu gerakan memotong ke dalam, lalu tembakan keras. Dan gol. Bola berserang di pojok bawah gawang Milan. Tifosi Bolonia meledak dalam sukacita tak terkira besarnya. Satu gol, satu tembakan, satu sejarah baru tercipta. Dan akhirnya peluit panjang berbunyi mengakhiri segalanya di Roma. Bolonia 1, AC Milan 0. Bolonia juara Coppa Italia. 51 tahun penantian tuntas dalam malam bersejarah. Air mata jatuh, pelukan terjadi, sejarah baru pun tercipta. Kapten mereka, Louis Ferguson, bermain dengan wajah terluka. Secara harfiah, luka di pipinya jadi simbol nyata. Karena itulah Bolonia, luka bukan alasan untuk menyerah. Mereka bermain dengan hati, bukan hanya otot dan strategi. Keesokan harinya, Bolonia berubah menjadi lautan merah biru. Piazza Maggiore dipenuhi warga, penuh nyanyian dan pelukan. Pemain diarak, warga tua menangis, anak kecil melompat. Semua bersatu karena ini bukan cuma sepak bola, ini soal harga diri, soal identitas, soal cinta mendalam. Trofi ini bukan sekedar logam indah dalam lemari. Ia pengingat bahwa dalam hidup dan dalam sepak bola, kesetiaan dan harapan selalu punya jalan dibayar lunas. Cepat atau lambat, tapi keajaiban akan tetap datang. Dan bagi Bolonia, waktunya benar-benar telah tiba sekarang. Bolonia kini bukan hanya kenangan atau cerita nostalgia usang. Mereka adalah tim masa depan, wakili Italia di Eropa. Mereka menginspirasi klub kecil di seluruh penjuru dunia. Mereka buktikan yang mustahil bisa tercapai dengan keyakinan. Selama tak berhenti percaya, tak pernah menyerah, terus berjalan, 51 tahun, cerita lama kini berubah arti. Bolonia bukan lagi dongeng masa lalu yang dilupakan orang. Mereka kini legenda baru, dan kisah ini baru dimulai. Kita lanjut ke tanah Inggris. Bayangkan 7 dekade lamanya, klub sebesar Newcastle United bertahan. Klub dicintai satu kota penuh gairah dan semangat membara. Setiap pekan Newcastle dipadati lautan manusia. Tapi selama itu pula mereka haus akan kejayaan besar. Tahun 1955, Newcastle terakhir kali angkat trofi domestik Inggris. Saat itu televisi masih hitam putih dan terbatas siaran. Banyak fans setia bahkan belum lahir pada masa itu. Tapi harapan itu tidak pernah benar-benar mati. Sejak FA Cup 1955, Newcastle jalani dekade penuh gejolak. Mereka naik turun divisi, jatuh, bangkit, dan jatuh lagi. Krisis finansial, kepemilikan tak stabil,
dan banyak kegagalan final. Impian berkali-kali terhenti saat sudah hampir terwujud nyata. Tahun 1999 dan 2000-an, Newcastle masuk final Piala FA 2 tahun berturut-turut, 2 kekalahan yang menghantui mimpi. Tahun 2005, harapan kembali hidup lewat UEFA Intertoto Cup, tapi itu bukan trofi mayor, hanya ilusi sesaat. Cahaya kecil dalam lorong panjang dan gelap bernama sejarah. Newcastle bukan sekedar klub biasa yang hidup dari hasil. Ia simbol utara Inggris yang dingin, keras, dan penuh harga diri. Kota pelabuhan penuh semangat yang tak pernah padam sedikit pun. Setiap minggu hitam putih membanjiri jalanan kota Newcastle tercinta. Orang tua, anak-anak, bahkan bayi pakai jersey kebanggaan klub. Mereka datang bukan karena klub menang, tapi karena rumah. Newcastle adalah identitas, rumah bagi harapan dan gairah hidup. Tahun 2021, Eddie Howe datang dengan beban luar biasa besar. Dulu ia angkat Bournemouth, kini tantangannya lebih berat. Newcastle bukan tim kecil, tapi Howe tak gentar. Ia tahu caranya membangun fondasi. Langkah demi langkah, Newcastle disusun ulang dari dasarnya. Kieran Trippier, Bruno Gimenez, dan Isak bergabung. Nama-nama yang mengubah energi di ruang ganti klub. Mereka tak hanya bermain, mereka membangkitkan semangat seluruh kota. Newcastle kini bermain dengan identitas yang selama ini hilang. Solid di belakang, menyerang dengan berani, penuh kepercayaan diri. Mental juara pelan-pelan kembali menular ke seluruh tim. Dan fans mulai bermimpi bahwa mimpi lama bisa hidup kembali. Musim 2024-2025, Newcastle arungi Carabao Cup dengan tekad baja. Arsenal dihancurkan di semifinal lewat performa sangat dominan. Dan akhirnya, mereka melangkah ke final penuh sejarah. Wembley menanti, lawan di sana, raksasa merah, Liverpool. Tanggal 16 Maret 2025, hari yang tak terlupakan selamanya. 80.000 pasang mata menatap satu titik, tapi jutaan hati di Tyneside bergetar lebih keras. Menit ke-25, Dan Burn melompat tinggi ke angkasa. Sundulan kerasnya menghujam gawang Liverpool. Skor menjadi 1-0. Stadion meledak, emosi pecah, mimpi mulai jadi kenyataan. Gol ini lebih dari angka, ini sejarah hidup. Kemudian Alexander Isak menambah 1 gol luar biasa penting. Newcastle unggul 2-0. Wembley gemuruh seperti badai. Liverpool balas melalui Darwin Núñez, memperkecil kedudukan, tapi Newcastle bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. 7 dekade penantian penuh luka akhirnya resmi berakhir. Carabao Cup kini milik Newcastle United. Kota bersorak, ini bukan sekedar trofi, ini adalah kemenangan harga diri. Newcastle telah kembali, bukan nostalgia, tapi legenda masa kini. Newcastle buktikan dalam sepak bola, keajaiban itu nyata. 70 tahun lalu, trofi terakhir diangkat dengan bangga. Kini tahun 2025, generasi baru saksi sejarah hebat. Bagi Newcastle, ini bukan akhir tapi permulaan baru. Untuk dunia sepak bola, selamat datang kembali Newcastle United. Kita masih di tanah Inggris. Selama 119 tahun perjalanan panjang, Crystal Palace hadapi tantangan berat. Didirikan pada tahun 1905, bermarkas di South London yang penuh sejarah. Klub ini bagian dari sepak bola Inggris yang kaya tradisi. Namun hingga kini, belum pernah angkat trofi mayor bergengsi. Pencapaian itu selama ini hanya menjadi impian panjang mereka. Tahun 2025 mimpi itu akhirnya berubah menjadi kenyataan nyata. Di Wembley Stadium, panggung megah bagi sejarah legendaris klub. Final Piala FA mendebarkan mempertemukan mereka dengan juara. Lawan mereka, Manchester City, tim terkuat Inggris saat ini. Pertandingan berlangsung sengit dan penuh tensi. Namun menit ke-16 menjadi momen bersejarah. Eberechi Eze, bintang muda yang penuh semangat, berhasil mencetak gol tunggal yang tak terlupakan. Umpan matang dari Daniel Muñoz diselesaikan dengan sempurna, dan bola pun menembus jala gawang Manchester City dan membawa Crystal Palace memimpin. Di bawah mister gawang, Dean Henderson tampil luar biasa. Penyelamatannya yang gemilang, termasuk menggagalkan tendangan penalti dari Omar, membuatnya menjadi pahlawan yang tak tergantikan malam itu, mengukuhkan posisi Palace dalam sejarah sebagai pemenang trofi mayor pertama mereka. Suasana di Wembley bergemuruh, dan di seluruh South London, para supporter Palace merayakan kemenangan yang begitu dinantikan. Setelah lebih dari 1 abad menanti, akhirnya Crystal Palace berhasil meraih gelar yang selama ini menjadi simbol kebanggaan dan kerja keras. Kemenangan ini bukan hanya sekedar trofi, ini adalah bukti nyata bahwa dengan dedikasi, perjuangan, dan semangat tak pernah menyerah, segala sesuatu mungkin diraih. Dengan fondasi kuat dan dukungan dari manajer, Palace siap melangkah ke babak baru.
bahkan tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Malam itu, Crystal Palace bukan hanya memenangkan pertandingan, mereka memenangkan hati jutaan penggemar dan membuktikan bahwa dalam sepak bola keajaiban memang selalu ada. Itulah kisah-kisah luar biasa tahun 2025. Tahun di mana mimpi-mimpi lama akhirnya menjadi nyata. Dari pemain yang akhirnya mengangkat trofi hingga klub-klub yang mengakhiri puluhan tahun penantian. Momen-momen ini bukan cuma soal kemenangan, tapi tentang harapan, kesetiaan, dan waktu yang akhirnya berpihak. Siapa tahu tahun depan giliran siapa yang buka puasa. Kita tunggu saja. Di malam yang dingin di Bilbao, sebuah sejarah ditulis oleh Spurs. Setelah 17 tahun penantian penuh harap, Tottenham Hotspur akhirnya angkat trofi lagi. Bukan sekedar piala, tapi simbol kerja keras. UEFA Europa League 2025 menjadi milik London Utara. 3 gelar Eropa kini menghiasi lemari Spurs, menempatkan mereka di atas rival sekota, Arsenal. Sebuah kemenangan yang bukan hanya milik klub, tapi juga jiwa dan hati para pendukung setia. Fakta final ini bukan sekedar angka di papan. Tottenham Hotspur pecahkan kutukan 17 tahun tanpa piala. Di malam Bilbao yang dingin, sejarah ditulis ulang Spurs. Trofi UEFA Europa League 2025 resmi jadi milik London Putih. Gelar ini bukan hanya piala, tapi simbol kesetiaan, simbol kerja keras, air mata, dan tawa yang tertahan. Untuk pertama kalinya sejak 2008, Spurs kembali merayakan gelar. Dan untuk ketiga kalinya dalam sejarah, mereka juara Eropa, yaitu UEFA Cup 1971-72, trofi Eropa pertama awal kejayaan. UEFA Cup 1983-84, gelar kedua datang lewat drama adu penalti. UEFA Europa League 2024-2025, kemenangan besar setelah penantian panjang. UEFA Cup memang kini berganti nama jadi Europa League, tapi bentuk trofi tetap sama, hanya nama yang berubah. Perubahan resmi dimulai sejak 2009-2010 oleh UEFA. Namun bagi supporter, trofi tetap trofi, sejarah tetap hidup. Son bukan sekedar pencetak gol, dia jiwa klub ini. 9 tahun 127 gol dan 1 piala. Selama ini ia berlari, menanti, dan tak pernah menyerah. Kini penantiannya berubah, trofi bergengsi akhirnya di tangan. Trofi ini bukan sekedar medali, tapi simbol perjuangan. Dan Son layak dapat ini lebih dari siapapun di lapangan. Dan malam itu, air matanya tumpah bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia menang. Ia juara sejati. Kini tak ada debat, Spurs lebih unggul dari Arsenal. Bicara liga domestik, mungkin mereka saling balas dendam. Tapi bicara Eropa, Tottenham jauh lebih punya prestasi. Arsenal 3 kali final, 3 kali menelan kekalahan, yaitu pada 1999-2000 kalah adu penalti lawan Galatasaray, 2005-2006 kalah dari Barcelona di final Liga Champions, 2018-2019 dibantai Chelsea di final Europa League. Sementara Spurs 3 kali juara dan kini makin percaya bahwa mereka bukan cuma pelengkap Liga Elit. Mereka kini bisa berkata, kami punya sejarah di Eropa. Dan sejarah itu ditulis bukan dengan wacana, tapi piala. Kemenangan di final berarti satu hal besar, tiket UCL. Tottenham resmi kembali ke Liga Champions musim depan. Mereka akan kembali bersaing dengan elit Eropa sejati, sesuatu yang MU hanya impikan. Untuk pelatih Ange Postecoglou, ini lebih dari sekedar kemenangan. Ini datang sebagai pelatih mediocre, dianggap angin lalu. Tapi di musim keduanya, langsung bawa piala ke London. Kepalanya kini tegak, namanya tercatat di sejarah Spurs. Sementara itu Manchester United harus menelan kenyataan pahit. Mereka absen di kompetisi Eropa musim depan. Sangat mengecewakan. Klub raksasa dengan sejarah megah kini terpuruk di bawah. Musim ini hasil buruk membuat mereka jauh dari zona Eropa. Casemiro sang gelandang andalan bawa pengalaman juara luar biasa. Ia tak pernah kalah di 5 final Liga Champions. Semua kemenangan itu ia raih bersama Real Madrid yang gemilang. Tapi kini bersama United, sejarahnya berubah sangat berbeda. Final UEFA Europa League jadi catatan kelam bagi Casemiro. Untuk pertama kalinya ia merasakan pahitnya kekalahan di final. 1 gol itu memupus harapan United meraih gelar Eropa. Dan kini MU tertahan di papan bawah klasemen. Tanpa trofi, tanpa tiket Eropa, masa depan tampak suram. Kehormatan dan tradisi besar kini harus dibangun ulang. Ini adalah masa terberat dalam perjalanan klub bersejarah. Penggemar setia masih berharap klub kebanggaan mereka bangkit.
tapi malam di Bilbao jadi pengingat keras yang menyakitkan bahwa kejayaan tak datang mudah, harus diperjuangkan kembali. Sementara Spurs melaju, United harus menata kembali mimpi. Sementara Spurs merayakan momen kemenangan gemilang, Manchester United harus menelan kenyataan pahit. Absen dari Eropa, tradisi besar diuji berat. Casemiro sang legenda alami kekalahan pertama, namun sepak bola selalu beri kesempatan kedua. Tottenham melaju ke Liga Champions dengan bangga. Mereka tunjukkan mimpi dan kerja keras tak pernah sia-sia. Dari Bilbao, harapan dan sejarah baru tercipta. Ini bukan akhir, tapi awal dari cerita yang lebih besar. After 20 years at Liverpool Football Club, I'll be leaving at the end of the season. Di setiap kisah cinta ada awal yang indah dan penuh harapan, lalu pertengahan yang menggugah, dan mungkin akhir yang menggantungkan air mata. Tidak ada yang menyangka bahwa Trent Alexander-Arnold, bocah dari West Derby yang tumbuh besar mengenakan jersey merah, akan memilih jalan keluar dari rumahnya sendiri, yaitu dari Liverpool Football Club yang membesarkan namanya. Ketika nama Trent disebut, para kopites mengenangnya sebagai pahlawan lokal, anak akademi yang menjelma menjadi jenderal lini tengah belakang, pencipta peluang yang bahkan membuat gelandang-gelandang papan atas merasa iri padanya. Ia adalah simbol dari filosofi Jurgen Klopp, kerja keras, determinasi, dan keberanian untuk menantang tanpa ada rasa takut sedikit pun. Namun kini kabar yang beredar membuat banyak fans kehilangan arah dan harapan. Trent siap meninggalkan Liverpool dan destinasi pilihannya adalah Real Madrid. Tapi kenapa seorang legenda masa depan Dared yang dicintai rela meninggalkan statusnya yang agung demi memulai dari nol di tanah asing yang penuh tantangan, yaitu Santiago Bernabeu. Trent bukan sekedar pemain, dia adalah simbol kebangkitan Liverpool era modern. Lahir pada 7 Oktober 1998, Trent bergabung dengan Akademi Liverpool usia 6 tahun. Sejak muda pelatih-pelatihnya sudah menyadari bocah ini punya sesuatu yang spesial. Perjalanan dari akademi ke tim utama jelas bukanlah hal yang mudah. Namun debutnya pada tahun 2016 membuka mata dunia. Trent tidak hanya bertahan, dia menciptakan. Dia bukan bek biasa, dia adalah playmaker dari sisi kanan. Gol-gol ikonik, asis luar biasa, terutama corner kick cepat lawan Barcelona di semifinal Liga Champions, menjadikannya bagian dari sejarah klub selamanya. Dalam kurun waktu 7 tahun, Trent telah meraih segalanya bersama Liverpool, yaitu Liga Champions 2019, Premier League 2020, FA Cup, Piala Liga, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Namun pada titik tertentu, bahkan rumah yang paling hangat sekalipun bisa terasa sempit bagi jiwa yang ingin terbang jauh lebih tinggi. Meski dicintai oleh mayoritas fans, gaya mainnya yang menyerang sering dianggap sebagai celah saat bertahan. Pandit seperti Gary Neville atau Jamie Carragher pernah mempertanyakan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 saat bertahan di sisi kanan. Meski Jurgen Klopp selalu membela dan statistik pun mendukung kontribusinya, tekanan publik tetap menghantui dan keraguan tak pernah benar-benar hilang. Di timnas Inggris, posisinya pun belum sepenuhnya aman di mata Southgate. Southgate lebih sering memilih Trippier atau Reus demi keseimbangan. Pilihan-pilihan itu menimbulkan rasa frustasi yang pelan-pelan menumpuk dalam hati. Trent mungkin mulai merasa lelah. Trent mungkin mulai merasa untuk diakui sebagai salah satu terbaik di dunia. Ia butuh lingkungan baru, tempat di mana kelemahannya bukan fokus utama, melainkan kekuatannya yang justru dirayakan, dikembangkan, dan diberi panggung. Apa yang membuat Real Madrid begitu menggoda bagi pemain-pemain top dunia? Mungkin ini bukan sekedar klub sepak bola biasa. Ini adalah institusi besar, tempat di mana nama-nama besar berubah menjadi legenda tak terlupakan selamanya, seperti Zidane, Ronaldo 9, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Luka Modric, dan yang terbaru, Jude Bellingham bersinar di sana. Madrid bukan hanya soal piala dan gelar juara bergengsi, tetapi tentang warisan, tentang tampil di Santiago Bernabeu dan dikenang selamanya. Bagi Trent ini lebih dari sekedar tantangan baru dalam karirnya. Ini adalah kesempatan membuktikan diri di panggung yang benar-benar berbeda, di liga yang belum mengenalnya, di hadapan fans yang menilai dari nol. Dan satu hal lagi, Real Madrid kemungkinan besar menjadikannya bagi bagian proyek besar.
sebuah formasi baru menyerupai 3-2-4-1 dengan peran bek sayap menyerang. Dan dalam sistem seperti itu, peran pemain seperti Trent akan sangat vital. Menurut berbagai sumber, Liverpool telah menawarkan kontrak baru dengan gaji besar. Namun Trent menolaknya, ia tak tertarik pada sekedar angka dalam rekening. Bagi pemain biasa mungkin uang jadi penentu, tapi tidak bagi dia. Yang dicari Trent adalah kebaruan, eksplorasi, tantangan di luar zona nyamannya. Ia ingin keluar dari lingkaran nyaman yang sudah dikenalnya sejak kecil. Ada rumor bahwa ia juga ingin membuktikan sesuatu yang sangat personal, bahwa dirinya bisa sukses tanpa penopang utama, bahwa dirinya adalah pemain yang hebat karena kemampuan, bukan karena skema taktik. Sikap ini mencerminkan karakter seorang pemimpin, seorang petualang sejati, seperti Steven Gerrard yang setia sampai akhir. Tapi Trent memilih arah berbeda. Itu bukan pengkhianatan, itu adalah pilihan dari jiwa yang merdeka. Meski media Inggris sempat meledakkan kabar soal rayuan Bellingham ke Trent, sumber terpercaya membantah itu sebagai alasan utama kepindahan ke Madrid. Namun tak bisa dipungkiri, kehadiran sahabat di ruang ganti sangat membantu. Trent dan Jude memiliki hubungan yang erat sejak bermain bersama timnas Inggris. Mereka saling terlihat akrab, berbincang di luar lapangan, dan saling memuji. Bayangkan duet mereka di sisi kanan Real Madrid yang sangat eksplosif. Bellingham sebagai gelandang dinamis, Trent sebagai pengatur serangan dari belakang. Sebuah kombinasi yang bisa jadi mimpi buruk bagi lawan, indah bagi Madridista. Ketika kabar kepergian ini bocor, fans Liverpool langsung terbagi dua sikap. Ada yang marah dan merasa dikhianati oleh sang anak kebanggaan klub, namun lebih banyak yang memahami. Mereka tahu Trent telah memberi segalanya. Di media sosial muncul pesan-pesan emosional yang menyentuh hati para fans. Kami tak bisa menahanmu, tapi kami selalu mendoakanmu. Kau akan selalu jadi legenda Anfield, tak peduli kemanapun pergi. Dalam dunia sepak bola modern, loyalitas adalah mata uang yang semakin langka. Namun hanya mereka yang berani meninggalkan zona nyaman yang bisa menjadi legenda. Arnold tak benar-benar meninggalkan Liverpool. Ini bukan akhir kisah, tapi awal dari babak baru. Ia mengejar cahaya lain, tantangan baru, Bernabeu medan yang lebih besar. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, hatinya tetap merah. Dan suatu hari nanti saat ia kembali sebagai pemain, pelatih atau sekedar ikon, kita bisa berkata dengan bangga, dia dulu milik kita. Di antara gemuruh tribun, desakan publik, dan sejarah megah, Brazil memasuki era baru. Harapan dan kecemasan bertaut rapat menyelimuti negeri sepak bola terbesar di dunia ini. Setelah bertahun-tahun gagal menaklukkan dunia, Selecao ambil langkah tak biasa. Mereka menyerahkan tongkat komando kepada pria asing, bukan anak tanah Samba. Carlo Ancelotti, pelatih asal Italia dengan reputasi luar biasa di Eropa, akan resmi memimpin timnas Brazil mulai 26 Mei mendatang. Ia menggantikan dua rival yang dipecat usai kalah telak dari Argentina, yaitu skor memalukan 1-4 jadi akhir tragis kepemimpinan sang pelatih lokal. Ini bukan sekedar pergantian nama, tapi momen bersejarah sepanjang perjalanan Brazil. Untuk pertama kalinya pelatih asing akan memimpin Brazil di Piala Dunia. Tentu saja, keputusan ini langsung disorot dan diragukan banyak pihak. Namun jika kita lihat lebih dalam, ini bisa jadi keputusan cerdas. Si BF mengambil langkah berani demi menyelamatkan identitas dan prestasi Selecao. Dalam pembahasan kali ini, mengapa Carlo Ancelotti adalah sosok yang tepat memimpin Brazil kembali ke puncak dunia, dan mengapa dia bisa menutup karirnya dengan trofi yang paling sakral, Piala Dunia, satu-satunya trofi yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Yang pertama, pengalaman dan reputasi yang tak tertandingi. Ancelotti adalah raja dari 5 liga top Eropa. Carlo Ancelotti bukan sekedar pelatih sukses, satu-satunya manajer yang pernah juara di 5 liga top Eropa, Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, dan La Liga. Tidak ada pelatih lain yang mendekati pencapaian selengkap dan seluas ini. Keunggulannya bukan hanya soal trofi, tapi kemampuan adaptasi lintas budaya sepak bola. Di Inggris, ia ubah Chelsea jadi mesin ofensif mematikan penuh variasi serangan. Di Perancis, ia membangun pondasi awal kejayaan PSG yang kini dikenal dunia. Di Jerman, ia kelola Bayern Munchen dengan profesionalisme tinggi dan stabilitas tim. Di Italia dan Spanyol, ia menorehkan sejarah abadi bersama AC Milan dan Real Madrid. Ketika bicara sepak bola internasional, fleksibilitas dan adaptasi jadi kunci utama. Pelatih yang hanya paham satu kultur akan kesulitan di Piala Dunia. Atmosfer turnamen besar menuntut pemahaman taktik, mental, dan psikologi berlapis.
Dan dalam hal ini, pengalaman lintas negara Ancelotti adalah senjata besar Brazil dan mengelola ego bintang-bintang dunia. Brazil tak pernah kekurangan talenta, tapi sering tumbang karena masalah non-teknis. Bukan taktik yang gagal, melainkan ego, tekanan publik, dan suasana ruang ganti. Inilah medan di mana Ancelotti paling bersinar sebagai manajer modern sejati. Ini bukan cuma pelatih taktis, tapi juga memanajerkan dengan keahlian luar biasa. Ia pernah tangani Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kakak, semua pemain besar. Dan hebatnya semua itu tanpa konflik besar, tanpa drama panjang yang merusak tim. Dalam bukunya Quiet Leadership, Ancelotti menekankan pentingnya mendengarkan, bukan memerintah. Ia memperlakukan pemain sebagai manusia, bukan sekedar pion di papan strategi. Kepemimpinannya yang tenang dan bersahaja cocok untuk ruang ganti Brazil sekarang. Penuh tekanan publik, ekspektasi sejarah, dan kerentanan psikologi saat turnamen besar dimulai. Di bawah Ancelotti, pemain akan merasa dilindungi, bukan dimusuhi, dan itu bisa menjadi pembeda yang menentukan antara pulang cepat atau juara dunia. Yang kedua, fleksibilitas taktik dan gaya bermain modern. Dari Catenaccio hingga gegenpressing, Ancelotti bisa semuanya. Satu hal yang membedakan Ancelotti dari pelatih lainnya adalah fleksibilitas taktiknya. Ia tidak terjebak dalam filosofi kaku seperti tiki taka atau gegenpressing. Ancelotti dikenal sebagai pelatih pragmatis elegan dengan pemahaman strategis tinggi. Ia tahu kapan harus nyerang, kapan bertahan, dan kapan bermain transisi. Di Real Madrid, ia pernah pakai 4-3-3 cepat bersama Vinicius Junior dan Rodrigo. Di AC Milan, ia memainkan 4-1-2-1-2 berlian yang fokus pada peran Pirlo. Saat di Chelsea, ia dorong permainan vertikal dengan striker kuat seperti Drogba. Carlo Ancelotti mampu menyesuaikan diri dengan komposisi dan potensi tim. Brazil kini punya kekuatan di winger cepat dan gelandang kreatif berbakat dengan Vinicius Junior, Rodrigo, Bruno Gimenez, Lucas Paqueta hingga Endrick. Opsi sangat melimpah. Formasi klasik 4-2-3-1 bisa dimodifikasi jadi 4-3-3 modern yang dinamis, cepat, fleksibel, efisien sesuai standar sepak bola kontemporer dan level internasional. Tidak terpaku pada pemain bintang. Banyak pelatih terlalu bergantung pada satu bintang utama dan strategi mereka, tapi Ancelotti justru membangun tim berdasarkan harmoni dan kebutuhan kolektif. Saat di Real Madrid, ia berani mencadangkan bintang demi keseimbangan permainan. Ia juga tak ragu memberi peluang pemain muda untuk tumbuh dan berkembang. Brazil butuh pendekatan seperti ini. Neymar mungkin tak lagi jadi pusat permainan seperti di masa lalu. Generasi baru seperti Endrick dan Joao Gomez butuh kepercayaan sejak awal. Sementara pemain senior seperti Marquinhos tetap punya peran moral. Ancelotti bisa menjembati generasi muda dan tua dalam satu sistem harmonis. Dan ini yang membuatnya ideal sebagai pemimpin Brazil menuju kejayaan baru. Dan yang terakhir, hubungan personal yang kuat dengan pemain Brazil. Salah satu keuntungan terbesar dari penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Brazil adalah fakta bahwa dia sudah melatih tulang punggung generasi emas yang baru, yaitu Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eder Militao adalah murid langsung dari sang maestro. Di bawah Ancelotti, mereka bukan cuma berkembang, mereka bersinar luar biasa. Vinicius yang dulu sering diledek karena finishingnya, kini jadi winger top dunia. Rodrigo serba bisa, sayap kanan bisa, main tengah juga oke. Militao dari cadangan biasa jadi bek nomor 1 Madrid sebelum cedera menepi. Endrick memang belum sempat merasakan langsung tangan dingin Don Carlo, tapi dia sudah masuk ke lingkungan kompetitif yang Carlo bentuk di Madrid. Chemistry mereka sudah jadi sejak lama. Brazil tinggal memetik hasil akhirnya. Tapi sepak bola bukan sekedar soal taktik dan skema formasi. Pelatih terbaik dunia adalah mereka yang bisa memahami manusia. Ancelotti bukan hanya pelatih, dia mentor, dia ayah, dia sahabat. Dalam tekanan luar biasa besar di timnas Brazil, ini bukan hal yang sepele. Pemain-pemain muda yang akan diserang di media, dicaci, dibanding-bandingkan, tapi mereka tahu di pinggir lapangan ada yang percaya pada mereka. Dan seringkali rasa dipercaya itu cukup untuk mengubah segalanya. Brazil bukan negara biasa dalam urusan sepak bola. Ini wilayah suci. Media di sana kejam, penonton tidak sabar, dan kekalahan bisa jadi kiamat. Sebagai pelatih asing pertama di Piala Dunia, Carlo Ancelotti pasti jadi sasaran empuk. Tapi kalau ada satu orang yang tidak akan goyah sedikit pun, itu Carlo Ancelotti. Dia sudah terlalu sering menghadapi badai. Tenang, sabar, dan tak pernah terpancing omongan wartawan.
Ia tahu dalam badai, yang tenang adalah yang tetap berdiri. Tantangan terakhir bukan dari lawan di lapangan, tapi dari birokrasi di dalam Federasi Sepak Bola Brazil itu sendiri. Banyak pelatih sebelumnya yang mengeluh soal intervensi, tekanan, bahkan pengaruh politik. Carlo harus hati-hati, harus tetap bebas milih pemain tanpa tekanan dari luar. Kalau dia bisa melewati jebakan-jebakan ini, maka Brazil benar-benar punya peluang kembali menguasai dunia. Misi terakhir seorang maestro, Carlo Ancelotti sudah meraih segalanya di level klub sepak bola dunia. Liga Champion, Liga Top Eropa, Piala Domestik, hingga penghargaan individual prestisius. Hanya satu trofi yang belum sempat dia genggam, yaitu Piala Dunia. Dan kini Brazil memberinya peluang untuk mewujudkan impian terakhir itu. Bukan sekedar mengejar prestasi pribadi atau catatan sejarah individu. Ini adalah momen bersatunya dua kekuatan besar dalam dunia sepak bola. Kejeniusannya sebagai pelatih dan warisan abadi Brazil sebagai raja dunia. Jika sukses, Ancelotti akan melampaui status pelatih hebat, jadi legenda Selecao. 3 alasan utama mendukung optimisme besar untuk perjalanan Ancelotti bersama Brazil: pengalaman lintas negara yang luar biasa, fleksibilitas taktik dalam sistem, dan hubungan personal yang kuat dengan pemain muda dan masa depan Brazil. Ancelotti bukan hanya opsi terbaik untuk Brazil di Piala Dunia mendatang. Ia bisa jadi satu-satunya pelatih yang mampu menyatukan 3 hal ini: impian, kenyataan, dan sejarah. Jadi kisah ebek menuju juara dunia 2026. Musim 2024-2025 menjadi titik balik yang penuh gejolak bagi Real Madrid. Sebuah klub yang selama ini identik dengan kejayaan, keanggunan, dan dominasi Eropa. Tapi tahun ini sesuatu terasa berbeda, seolah ada yang hilang. Dan bukan hanya secara taktis, tapi secara jiwa. Kepergian Toni Kroos, sang arsitek lini tengah, sang dalang di balik ritme permainan Los Blancos, ibarat hilangnya jarum kompas di tengah samudera luas. Selama lebih dari 1 dekade, ia bukan sekedar pemain. Ia adalah otak, detak jantung, dan jiwa tenang di tengah badai pertandingan. Ketika Kroos melangkah keluar dari Bernabeu untuk terakhir kalinya, bukan hanya satu era yang berakhir, tapi juga sebuah identitas yang selama ini membuat Real Madrid berbeda. Bayangkan sebuah orkestra megah kehilangan konduktornya. Instrumen-instrumen tetap lengkap, pemain-pemain tetap hadir, tapi harmoni itu hilang. Itu adalah Real Madrid hari ini. Meski kedatangan Kylian Mbappe dari Paris sempat menciptakan gelombang euforia luar biasa, harapan itu mulai meredup ketika kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mega bintang pun tidak bisa langsung menyulap keseimbangan tim. Mbappe datang membawa kecepatan, ketajaman, dan status ikon global. Tapi yang ia temui bukanlah tim yang solid dan siap menaklukkan dunia, melainkan skuad yang sedang mencari bentuk, terjebak antara masa lalu yang penuh prestasi dan masa depan yang belum pasti. Tanpa Kroos, Madrid kehilangan pengatur tempo. Luka Modric sudah berada di ujung karirnya. Eduardo Camavinga dan Tchouaméni masih mencari konsistensi. Dan Jude Bellingham meski berbakat luar biasa belum bisa menyatu sepenuhnya dengan peran yang Kroos tinggalkan. Permainan yang dulu tenang dan terukur kini kerap terlihat terburu-buru, penuh transisi yang tidak rapi, dan minim kontrol. Dalam pembahasan kali ini, Mimin akan menyelami lebih dalam apa sebenarnya dampak kehilangan Kroos, bukan hanya secara statistik, tapi secara psikologis dan strategi. Mengapa kehadiran Mbappe meski menjanjikan, belum mampu menjadi solusi instan? Apa tantangan yang sedang dihadapi pelatih Carlo Ancelotti dalam menyatukan generasi baru ini? Dan yang terpenting, apakah masih ada cahaya di ujung lorong bagi Real Madrid? Atau justru ini awal di era transisi yang menyakitkan? Selamat datang di pembahasan eksklusif kami. Sebuah perjalanan menyelami dinamika ruang ganti Real Madrid, taktik yang belum sempurna, dan harapan yang perlahan mulai dibangun dari puing-puing perpisahan. Toni Kroos bukanlah sekedar gelandang tengah, ia adalah arsitek agung dari setiap kemenangan. Seniman pengatur irama yang tak pernah terburu-buru, dan metronom yang mengendalikan tempo Real Madrid dengan presisi seorang maestro. Setiap kali bola mengalir dari kakinya, kita seakan menyaksikan simfoni tersendiri, tenang, terukur, dan selalu tepat sasaran. Umpannya bukan hanya akurat, mereka adalah peta jalan bagi tim. Satu operan dari Kroos bisa membuka celah di benteng lawan yang paling kokoh sekalipun. Namun semua simfoni itu berhenti pada akhir musim 2023-2024 dengan satu keputusan pensiun. Kroos menutup babak megah dalam sejarah Bernabeu. Bagi Real Madrid, kepergiannya bukan hanya kehilangan pemain, tapi kehilangan poros utama, pondasi yang selama ini tak tergantikan. Dan dampaknya terasa begitu cepat, begitu nyata.
Musim berikutnya, Real Madrid tampil seperti kapal megah tanpa kapten. Mereka masih memiliki pemain-pemain berbakat, dari Jude Bellingham yang penuh energi, hingga Tchouaméni dan Camavinga yang menjanjikan. Tapi di tengah semua itu, terasa ada kekosongan yang tidak terlihat oleh statistik biasa. Sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh pengalaman, ketenangan, dan kecerdasan permainan seperti yang dimiliki Kroos. Kekosongan itu paling menyakitkan ketika mereka harus berhadapan dengan Arsenal di Liga Champions. Dalam dua leg penuh tekanan, Madrid seolah kehilangan arah. Mereka tak bisa mengendalikan permainan, terjebak dalam pressing tinggi, dan gagal mengalirkan bola dengan lancar. Kekalahan menyakitkan dengan agregat 1-5. Sebuah pukulan telak yang menjadi bukti nyata bahwa warisan Kroos tak bisa digantikan begitu saja. Sorotan pun langsung mengarah ke jajaran manajemen klub. Bagaimana mungkin klub sebesar Real Madrid tidak menyiapkan regenerasi yang matang untuk menggantikan pemain sekaliber Kroos? Di era modern, di mana transisi pemain seharusnya bisa diprediksi dengan data dan strategi jangka panjang, kegagalan ini menjadi noda dalam catatan kebijakan transfer klub. Mereka memang membawa nama-nama muda penuh potensi, tapi sepak bola bukan hanya tentang potensi. Ini tentang siapa yang bisa tampil sekarang di panggung terbesar dalam momen paling menentukan. Dan saat momen itu datang, tidak ada satupun yang bisa tampil sebagai penyeimbang permainan seperti yang biasa dilakukan Kroos dengan satu sentuhan, satu umpan terukur, atau satu keputusan bijak. Real Madrid kini harus menjawab tantangan besar, membangun ulang lini tengah dari pondasi yang sudah runtuh, menciptakan orkestra baru dari para musisi muda, dan yang terpenting, mencari pemimpin sejati yang mampu mengembalikan harmoni permainan seperti era Kroos. Tapi apakah mereka bisa melakukannya? Itulah pertanyaan yang akan terus menghantui Bernabeu sampai jawabannya ditemukan di lapangan hijau. Kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu bukan sekedar transfer besar. Itu adalah pernyataan bahwa Real Madrid masih menjadi magnet utama para supporter, dan bahwa mereka tidak main-main dalam membangun era kejayaan baru, dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di planet ini. Mbappe datang membawa segunung harapan. Ia adalah simbol masa depan sepak bola, pemain dengan kecepatan menakutkan, penyelesaian klinis, dan aura bintang yang memancarkan keyakinan. Saat ia mengenakan seragam putih legendaris untuk pertama kalinya dalam laga UEFA Super Cup melawan Atalanta, atmosfer stadion berubah total. Sorak-sorai, poster-poster bernuansa Perancis, dan harapan kolektif publik Madrid tumpah ruah. Dan Mbappe menjawab ekspektasi itu dengan gemilang. Sebuah gol, sebuah trofi, dan senyuman lebar yang seolah menggambarkan, saya datang untuk menang. Namun sepak bola bukan dongeng, dan musim tak pernah berjalan hanya dengan euforia awal. Seiring berjalannya waktu, pesona Mbappe mulai memudar. Ia masih mencetak gol, tapi intensitasnya menurun. Pertanyaannya bukan lagi berapa gol yang dicetak Mbappe, tapi apa yang dilakukan Mbappe saat tim tidak memegang bola. Disinilah mulai muncul kegelisahan di ruang ganti. Dalam sistem Ancelotti yang menuntut kerja kolektif, kontribusi defensif menjadi kunci, dan Mbappe yang terbiasa dimanja di Paris tampak kesulitan beradaptasi dengan tuntutan baru. Beberapa rekan setim mulai memperlihatkan bahasa tubuh yang tak lagi hangat. Dalam pertandingan-pertandingan besar, terlihat Mbappe kerap tertinggal dalam transisi bertahan. Bagi seorang penyerang sayap modern, itu adalah alarm bahaya. Carlo Ancelotti, pelatih yang dikenal sabar dan diplomatis, mulai menunjukkan ekspresi serius. Kami butuh semua orang bekerja untuk tim, katanya suatu waktu, sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan makna mendalam. Performa Mbappe yang belum stabil memunculkan bisik-bisik. Apakah Madrid salah menginvestasikan kepercayaan terlalu besar pada satu individu? Apakah tekanan sebagai pewaris kejayaan Cristiano Ronaldo terlalu berat untuk ditanggungnya? Karena di Real Madrid, sejarah bukan hanya diceritakan, ia dibebankan. Kini, harapan terhadap Mbappe belum sepenuhnya padam. Ia tetap menjadi pemain luar biasa dengan potensi tak terhingga. Namun satu hal yang jelas, mengenakan seragam putih bukan hanya soal mencetak gol indah. Ini tentang menjadi bagian dari warisan besar, tentang berlari bukan hanya untuk bola, tapi untuk lambang di dada. Dan disitulah ujian sejatinya dimulai. Kepergian Toni Kroos bukan hanya tentang kehilangan satu pemain veteran. Itu adalah hilangnya kompas di tengah lautan tak menentu. Maka, semua mata pun beralih pada generasi penerus mereka yang muda, berbakat, dan penuh janji. Di antara nama-nama yang mengemuka, Arda Güler dan Jude Bellingham menjadi pusat harapan Madridista. Arda Güler, si anak ajaib asal Turki, awalnya diragukan karena cedera panjang, yang membuatnya absen dari sebagian besar pramusim. Namun ketika akhirnya diberikan kesempatan,
Ia menjawab dengan cara yang mencengangkan. 6 tembakan tepat sasaran, rasio yang nyaris tak masuk akal untuk pemain seumurannya. Media mulai bersorak, fans mulai bermimpi. Tapi pelatih Carlo Ancelotti meski mengakui talenta luar biasa Güler, masih menyimbangkan kegelisahan. Güler harus belajar untuk bertahan bersama tim. Ucap Ancelotti dalam nada yang menyeimbangkan pujian dan peringatan. Karena di Real Madrid, menjadi hebat saat menyerang saja tidak cukup. Di klub sebesar ini, seorang gelandang harus menjadi pejuang dua arah, bisa memecah kebuntuan sekaligus mematahkan serangan. Dan itulah yang membuat Ancelotti belum bisa sepenuhnya menyerahkan kunci lini tengah pada bocah ajaib itu. Di sisi lain, ada Jude Bellingham, pemain Inggris yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan, bahkan pewaris semangat dari legend seperti Steven Gerrard. Awal musim luar biasa, gol demi gol yang ia ciptakan, dan seolah menjadi penyelamat Madrid di banyak laga penting. Namun dengan Kroos tak lagi hadir, tanggung jawab kreatif dan keseimbangan tim semakin menumpuk di pundaknya. Dan beban itu perlahan tapi pasti mulai terlihat mengguncang kestabilannya. Bellingham bukan tak mampu, tapi ia butuh rekan seperjuangan yang bisa membagi tekanan, bukan hanya dalam menyerang, tapi juga saat harus mengatur ritme permainan yang tak lagi terkontrol. Eduardo Camavinga dan Tchouaméni sebenarnya digadang-gadang untuk peran tersebut, namun hingga kini keduanya masih kesulitan menemukan konsistensi sebagai pengatur tempo yang tenang dan presisi ala Kroos. Camavinga terlalu agresif, sering keluar posisi. Tchouaméni masih ragu saat membawa bola ke depan. Madrid kini ibarat panggung megah dengan pemain-pemain muda berbakat, tapi kehilangan konduktor yang bisa menyatukan simfoni. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling siap memimpin. Karena dalam gelombang regenerasi ini, satu kesalahan bisa membuat kapal kehilangan arah. Akankah Güler bisa membuktikan dirinya lebih dari sekedar wonderkid? Mampukah Bellingham menyesuaikan diri sebagai pusat permainan, bukan hanya mencetak gol? Atau mungkinkah Real Madrid harus turun ke bursa transfer lagi, mencari pengganti Kroos di luar sana? Yang jelas, masa depan Madrid tidak kekurangan bakat, tapi bakat saja tidak cukup. Dibutuhkan kedewasaan, ketangguhan mental, dan kepercayaan pelatih untuk menjadikan generasi baru ini mampu menuliskan kisah kejayaan seperti generasi sebelumnya. Di balik kemegahan Santiago Bernabeu selalu dipenuhi sorakan fanatik. Sebuah bayang-bayang ketegangan mulai menyelimuti ruang ganti Real Madrid. Musim 2024-2025 yang diharapkan menjadi era baru justru membuka luka lama. Ketidakpastian, kekecewaan, dan keretakan kepercayaan. Beberapa pemain mulai mempertanyakan keputusan Carlo Ancelotti, sang pelatih veteran yang telah membawa banyak trofi, tapi kini seolah kehilangan sentuhan emasnya. Mengapa pemain sedang on fire justru duduk di bangku cadangan? Bisik-bisik itu semakin nyaring ketika pemain muda bersinar seperti Arda Güler hanya diberi menit bermain terbatas, dan beberapa pemain yang tampil kurang meyakinkan terus mendapat kepercayaan. Pertanyaan pun menyeruak, apakah Ancelotti masih objektif atau mulai ragu dengan arah tim? Tak hanya dari internal, tekanan juga datang dari luar. Media Spanyol yang terkenal tajam mulai menggulirkan narasi soal akhir era Ancelotti. Mereka mempertanyakan tidak hanya strategi, tapi juga pendekatannya terhadap para pemain muda dan rotasi yang kerap tak masuk akal. Sorotan semakin tajam saat Madrid menderita kekalahan telak atau tampil tanpa taji di pertandingan besar. Fans yang terbiasa dengan kejayaan mulai gelisah. Spanduk-spanduk kritis mulai bermunculan di tribun, Twitter, dan forum daring ramai dengan tagar Ancelotti out. Namun Carlo Ancelotti dengan segala pengalaman dan wibawanya tidak menampik bahwa ada badai di dalam kapal. Dalam beberapa pernyataan, ia tak tersembunyi di balik kata-kata manis. Ia mengakui ada masalah dalam tim dan kami sedang mencarinya bersama. Tapi dari sorot matanya, satu hal masih terlihat jelas, keyakinan. Ancelotti belum menyerah. Ia percaya bahwa badai ini bisa dilewati, bahwa skuad muda ini hanya butuh waktu untuk saling memahami, dan bahwa kepemimpinannya masih cukup kuat untuk membawa Real Madrid keluar dari krisis. Disinilah letak keunikan cerita musim ini. Real Madrid bukan hanya berjuang melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan ketidakpastian dari dalam. Ini bukan sekedar drama sepak bola, ini kisah tentang bagaimana tekanan, ekspektasi, dan ego bisa menjadi lawan yang lebih berbahaya dari siapapun di Liga Champions. Pertanyaannya kini, apakah Ancelotti bisa kembali memimpin ruang ganti yang mulai terbelah? Ataukah Real Madrid tengah menuju titik di mana keputusan besar harus diambil, baik tentang pelatih, pemain, maupun arah masa depan klub itu sendiri? Satu hal yang pasti, bagi klub sebesar Real Madrid,
diam bukanlah pilihan. Dalam tekanan mereka harus bangkit atau runtuh, karena sejarah tidak memberi tempat bagi tim yang setengah hati. Kepergian Toni Kroos bukan sekedar pergantian pemain. Ia adalah simbol berakhirnya satu babak dalam buku sejarah Real Madrid. Selama lebih dari 1 dekade, Kroos menjadi penyeimbang irama, sang konduktor yang mengatur orkestrasi lini tengah dengan ketenangan dan presisi. Kini orkestrasi itu kehilangan pemimpinnya, dan Real Madrid sebagai klub dengan DNA juara harus menghadapi kenyataan pahit. Kejayaan tidaklah abadi tanpa perubahan yang cerdas. Di titik ini, Los Blancos berdiri di persimpangan yang menentukan. Di satu sisi ada jalan nostalgia, berpegang pada kejayaan masa lalu, berharap nama-nama besar bisa terus menjadi jawaban. Di sisi lain, ada jalan yang lebih menantang dan belum pasti, membangun ulang fondasi tim dengan darah muda, mempercayakan masa depan pada generasi baru seperti Jude Bellingham, Arda Güler, Camavinga, hingga pemain akademi yang siap membuktikan diri. Ini bukan sekedar tantangan taktik atau formasi, tapi soal identitas. Real Madrid dikenal sebagai klub yang tak pernah puas, yang selalu menuntut lebih dari para pemainnya, lebih dari sekedar hasil, tapi juga karakter dan determinasi. Masa transisi ini bukan alasan untuk menurunkan standar, justru harus menjadi batu loncatan untuk menemukan versi baru dari kejayaan. Sebab dalam sejarah, klub ini telah berkali-kali membuktikan mereka bukan hanya tahu bagaimana menang, tapi juga bagaimana bangkit dari keraguan dan kritik paling tajam. Dan seperti kata pepatah lama, setiap akhir adalah awal yang baru. Kepergian Kroos memang menyakitkan, tapi ia membuka lembaran baru yang bisa saja lebih berwarna. Kini, saatnya Real Madrid menulis babak baru dalam kisah panjang mereka. Babak yang bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang semangat untuk terus berkembang, menciptakan legenda baru, dan kembali menaklukkan Eropa dengan cara mereka sendiri. Karena pada akhirnya satu hal tak pernah berubah. Real Madrid adalah tentang kejayaan. Dan tak peduli seberapa gelap masa transisi ini, klub ini selalu menemukan jalannya kembali ke puncak. Dalam dunia sepak bola modern, ada satu hal yang lebih cepat daripada kecepatan Kylian Mbappe di lapangan, yaitu pemecatan pelatih. Sepak bola telah berubah menjadi industri dengan tekanan luar biasa, di mana trofi adalah satu-satunya mata uang yang sah. Di era di mana hasil adalah segalanya, para manajer kini berjalan di atas tali tipis, di antara kemenangan dan kegagalan. Tidak ada lagi ruang untuk proses, tidak ada lagi kata membangun. Hanya butuh satu musim buruk, atau bahkan separuh musim tanpa trofi, untuk membuat kursi panas mereka meledak seperti popcorn di tengah tekanan media, tuntutan fans, dan ego manajemen. Fenomena ini melahirkan sebuah pola. Klub-klub raksasa yang dulunya memberi waktu, kini berubah menjadi mesin pemecat. Mereka tak lagi mencari pelatih, tapi penyihir yang bisa langsung menyulap tim menjadi juara. Nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, hingga Thomas Tuchel tahu betul bagaimana kursi kepelatihan bisa berubah dari singgasana menjadi jebakan dalam hitungan pekan. Dalam lingkungan seperti ini, loyalitas bukan lagi mata uang yang berlaku. Tapi tunggu dulu. Di antara klub-klub yang haus akan kejayaan instan, di antara semua kegilaan sepak bola modern, ada satu sosok yang tak tergoyahkan. Seorang pelatih yang tidak hanya bertahan selama 1 dekade, tapi juga berhasil menanamkan identitas, mentalitas, dan filosofi pada klubnya. Nama itu adalah Diego Simeone. Ia bukan sekedar pelatih, ia adalah simbol keteguhan, kesabaran, dan keyakinan pada proses panjang. Simeone adalah antitesis dari tren pelatih instan. Di saat manajer sekelas Erik ten Hag dipaksa angkat kaki dari Old Trafford, meskipun telah mempersembahkan 2 piala domestik, dan Ronald Koeman harus mengemas barangnya lebih cepat dari rencana di Barcelona, meskipun bekerja dalam kekacauan finansial dan kepergian Messi, Simeone masih berdiri kokoh di pinggir lapangan Metropolitano. Dengan mata tajam dan jas hitam yang menjadi ciri khasnya, ia terus memimpin pasukan Atletico Madrid dengan semangat yang tak pernah padam. Apa rahasianya? Apa yang membuat Atletico berbeda? Kenapa ketika klub-klub lain mengganti pelatih seperti mengganti baterai jam, tapi Atletico memilih untuk bertahan dalam badai dan percaya pada arah yang ditentukan sang pelatih? Oke, kita mulai dengan budaya baru di dunia sepak bola. Hasil instan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, semuanya menuntut trofi, performa, dan dominasi dalam waktu singkat. Di era yang serba cepat ini,
Tidak ada ruang bagi proses panjang atau pembangunan jangka menengah. Ekspektasi publik, tekanan dari pemilik klub, tuntutan sponsor, dan sorotan media membuat sabar menjadi barang langka. Kegagalan tidak pernah menjadi pilihan, bahkan bila kegagalan itu datang di tengah proses perbaikan atau transisi yang wajar. Ketika hasil tidak datang, pelatihlah yang pertama disalahkan. Pemain bisa tetap aman, direksi bisa lolos dari kritik, tapi pelatih tidak. Mereka jadi kambing hitam utama. Mereka menjadi sasaran empuk kemarahan fans, tekanan media, dan keputusan manajemen yang terburu-buru. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka membawa tim ke final, mengangkat piala, atau menyelamatkan klub dari keterpurukan. 1 bulan buruk bisa menghapus semua pencapaian. Manchester United adalah contoh nyata dari tekanan ini. Erik ten Hag dipecat pada 2024 setelah awal musim yang mengecewakan. Meskipun di musim sebelumnya ia berhasil membawa pulang Piala FA dan Carabao Cup ke Old Trafford, dia tak diberi ruang untuk menyempurnakan proyeknya. Ten Hag akhirnya tersingkir dari klub, yang sejak era Sir Alex Ferguson memang dikenal kesulitan mempertahankan stabilitas pelatih. Kemudian ada Ronald Koeman, dipecat oleh Barcelona ketika klub berada di krisis finansial. Dengan skuad yang ditinggalkan oleh Lionel Messi dan dibangun dari potongan-potongan tak utuh, meski tantangan yang ia hadapi sangat besar, kesabaran tidak menjadi opsi. Manajemen lebih memilih membalikan halaman ketimbang memperkuat fondasi yang sedang dibangun. Bahkan klub sebesar Real Madrid pun tidak kebal terhadap budaya ini. Carlo Ancelotti, pelatih yang telah memberi gelar Liga Champions dan membangun generasi baru di Bernabeu, tetap berada dalam ancaman jika grafik performa sedikit menurun. 1 bulan tanpa kemenangan cukup untuk membuat desas-desus pemecatan berhembus kencang. Pemecatan cepat ini tak hanya menunjukkan ambisi, tapi juga ketidaksabaran yang merusak fondasi sepak bola itu sendiri. Dalam sepak bola modern, proyek jangka panjang adalah konsep idealis yang nyaris tidak relevan. Tekanan yang tidak rasional dari luar membuat klub-klub besar seolah tidak punya waktu untuk membiarkan pelatih mengembangkan filosofi, membangun kerjasama antar pemain, atau mematangkan strategi. Pelatih seperti Lampard yang sempat membangun Chelsea dengan pemain muda, hingga Thomas Tuchel yang memberi Chelsea trofi Liga Champions, semuanya merasakan pahitnya pemecatan karena ekspektasi yang terlalu tinggi dan hasil yang tidak sesuai ekspektasi dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa cemerlang masa lalu mereka, hari ini dan besoklah yang memutuskan nasib mereka. Inilah wajah baru sepak bola modern, sebuah dunia yang begitu cepat berubah, begitu tidak sabar, dan begitu sulit memberi ruang untuk sebuah proses alami membangun kejayaan. Tapi di tengah badai pemecatan, tekanan instan, dan obsesi pada hasil cepat, ada satu oasis yang menenangkan. Di satu sudut kota Madrid yang lebih dikenal sebagai adik tiri dari klub kerajaan Real Madrid, berdirilah sebuah benteng bernama Atletico Madrid. Dan di balik benteng itu, berdirilah satu sosok pelatih yang sudah menjadi legenda hidup, yaitu Diego Pablo Simeone. Simeone bukan hanya sekedar pelatih bagi Atletico Madrid, ia adalah identitas, ia adalah jiwa, ia adalah perwujudan dari semangat, filosofi yang keras, penuh determinasi, dan anti glamour. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan pada Desember 2011, Simeone tak hanya mengubah gaya bermain tim, tapi juga mentalitas seluruh institusi klub. Ia tidak datang dengan janji revolusi ala Guardiola atau proyek filosofi ala Klopp. Simeone datang membawa satu hal, keyakinan bahwa kerja keras, disiplin, dan kesatuan bisa mengalahkan uang, nama besar, dan sejarah. Sebelum Simeone datang, Atletico Madrid adalah klub yang sulit ditebak, terkadang bisa menakutkan, tapi lebih sering tidak konsisten. Klub ini memang punya sejarah, tapi lebih sering jadi penghibur di antara dominasi Real Madrid dan Barcelona. Bahkan di awal 2000-an, Atletico sempat terlempar ke Divisi 2, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi pada 2 rival abadinya. Padahal mereka punya pemain seperti Fernando Torres, Diego Forlan, dan Sergio Aguero. Tetapi tanpa fondasi yang kuat dan arah yang jelas, bakat sehebat apapun akan mudah tenggelam. Masuklah Simeone, sang mantan gelandang bertahan penuh semangat, yang dulunya menjadi bagian dari skuad Atletico Madrid juara La Liga 1995-1996. Kali ini ia kembali bukan sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Dan dalam waktu singkat, klub yang sebelumnya labil berubah, sekarang menjadi mesin tempur bermental baja. Disiplin yang diterapkan Simeone mengubah Atletico dari tim papan tengah menjadi pesaing serius gelar, bukan hanya di La Liga, tapi juga di panggung Eropa. Dalam lebih dari 1 dekade, Simeone telah mempersembahkan 8 trofi untuk Atletico. 2 gelar La Liga yang dicapai di era dominasi Messi dan Ronaldo adalah pencapaian luar biasa.
2 gelar Liga Eropa, 1 Copa del Rey, dan membawa timnya 2 kali ke final Liga Champions. Meski harus kalah menyakitkan dari rival sekota, Real Madrid adalah tetap menjadi bukti bahwa Simeone adalah salah satu pelatih terbaik dunia. Bahkan jika trofi bukan satu-satunya ukuran, uniknya prestasi ini justru diraih dengan sumber daya yang terbatas. Atletico tak pernah punya dana transfer sebesar PSG atau Manchester City. Namun Simeone mampu merancang strategi untuk menjadikan pemain biasa terlihat luar biasa, seperti Gabi, Godin, Koke, hingga Griezmann. Menjadi ikon bukan karena harga mereka, tapi karena bagaimana Simeone membentuk karakter mereka. Dan bicara soal gaji, mungkin ini yang mengejutkan. Meskipun klub ini bukan tergolong super kaya, Diego Simeone adalah pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia, yaitu 43,2 juta euro per tahun. Itu hampir 2 kali lipat dari Pep Guardiola. Mengapa bisa begitu? Karena nilai Simeone bagi Atletico bukan sekedar diukur dari hasil pertandingan, tapi dari stabilitas, arah klub, dan loyalitas jangka panjang. Ia bukan hanya membangun tim, ia membangun budaya. Di saat banyak pelatih gugup karena ancaman pemecatan, Simeone tetap berdiri tenang. Tapi bukan berarti dia tidak punya tekanan. Dalam satu wawancara, ia pernah jujur mengatakan bahwa dia tetap merasa cemas akan kemungkinan dipecat, bahkan setelah semua pencapaiannya. Bagi Simeone, jabatan pelatih bukan posisi aman, tapi medan tempur yang harus dijalani setiap hari dengan intensitas tinggi. Inilah mentalitas yang ia tularkan ke seluruh pemainnya. Yang menarik, loyalitasnya pada Atletico benar-benar luar biasa. Meski beberapa kali dikaitkan dengan kursi pelatih Argentina, negara asalnya, Simeone tetap memilih untuk bertahan. Ia memperpanjang kontraknya hingga 2027, menjadikannya pelatih dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Atletico Madrid. Dan dunia sepak bola modern, di mana 1 tahun bisa terasa seperti 10 tahun. Ini adalah pencapaian yang nyaris mustahil. Dalam era sepak bola yang gila akan kesuksesan instan, kisah Diego Simeone adalah anomali. Ia membuktikan bahwa dengan visi jangka panjang, dengan kepercayaan penuh dari manajemen, dan dengan filosofi yang dijalankan konsisten, sebuah klub bisa bersaing tanpa harus mengikuti arus kegilaan finansial. Diego Simeone adalah simbol bahwa stabilitas adalah senjata. Di saat pelatih lain datang dan pergi, ia tetap menjadi pusat gravitasi bagi Atletico. Dan itu, di era seperti sekarang, lebih bernilai daripada sekadar 1 trofi dalam semusim. Lalu muncul pertanyaan besar, jika pendekatan stabil seperti yang diterapkan Atletico bersama Simeone terbukti berhasil, mengapa klub-klub besar lainnya tidak bisa meniru? Mengapa Real Madrid, Barcelona, Manchester United, atau PSG seperti terjebak dalam siklus ganti pelatih setiap 1 atau 2 musim sekali? Jawabannya tidak sederhana, karena mereka tidak sabar. Ini adalah kompleksitas yang melibatkan banyak aspek, dari tekanan eksternal, budaya internal, hingga ego individu yang mengelilingi institusi besar tersebut. Pertama, mari kita bicara tentang tekanan media dan fans. Klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona bukan sekedar tim sepak bola. Mereka adalah simbol budaya, alat politik, merek global, dan pusat gravitasi jutaan pasang mata di seluruh dunia. Ketika sebuah klub memiliki penggemar yang tersebar dari Meksiko hingga Jepang, dari Indonesia hingga Nigeria, maka setiap keputusan sekecil apapun akan menjadi perdebatan besar. Satu kekalahan bisa menjadi krisis nasional. Sponsor yang telah menggelontorkan miliaran euro tentu tidak akan senang melihat tim yang mereka dukung terpuruk terlalu lama. Disinilah pelatih jadi tumbal cepat. Mereka harus memberikan hasil bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk meredakan sorotan media, menjaga citra bisnis, dan meredam keresahan fans. Kedua, ada ego pemain dan struktur direksi. Di klub-klub besar, pelatih tidak pernah berdiri sendiri. Mereka harus berbagi ruang dengan direktur olahraga, pemilik klub, agen pemain, bahkan pemain itu sendiri, yang kadang lebih besar pengaruhnya dari sang pelatih. Di ruang ganti Barcelona saat Lionel Messi masih di sana, tidak sembarang pelatih bisa memberi instruksi sembarangan. Di Real Madrid, pemain seperti Cristiano Ronaldo atau Sergio Ramos pada masanya punya pengaruh yang hampir selevel manajer. Bandingkan dengan Simeone di Atletico, ia adalah pusat dari semuanya. Ia bukan hanya pelatih, tapi juga arsitek utama. Ia punya kuasa penuh atas proyek tim, siapa yang datang, siapa yang pergi, dan bagaimana tim bermain. Tidak ada intervensi, tidak ada kompromi. Inilah kenapa sistemnya bisa berjalan utuh dan stabil. Ketiga, kita masuk ke ekspektasi sejarah. Klub-klub besar tidak tumbuh dengan mentalitas proses. Mereka besar karena kemenangan,
Mereka besar karena sejarah kejayaan. Satu musim tanpa gelar bisa dianggap bencana. Sebuah era transisi dianggap kemunduran. Real Madrid terbiasa mengangkat trofi setiap tahun. Barcelona dibentuk untuk bermain indah dan menang. Manchester United masih hidup dalam bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Ketika pelatih datang membawa proyek jangka panjang, yang dibutuhkan adalah waktu. Tapi waktu adalah hal yang paling langka di klub yang sejarahnya dibangun di atas kesuksesan konsisten. Dan fans tak mau menunggu 3 tahun untuk melihat proyek matang. Direksi tidak bisa menunggu sampai musim ketiga untuk menilai apakah pendekatan baru ini berhasil atau tidak. Akibatnya pelatih pun menjadi korban dari ekspektasi sejarah yang begitu berat dan tak realistis. Sementara itu Atletico, meski termasuk klub besar, tidak dibesarkan dengan tekanan yang sama. Klub ini tidak dibangun di atas imperium trofi, tetapi lebih pada semangat kerja keras dan perlawanan. Mereka tidak dituntut untuk selalu juara, tetapi untuk selalu kompetitif. Dan disinilah Simeone menemukan lingkungan yang pas, klub yang mau bersabar, manajemen yang memberi kepercayaan, dan fans menghargai semangat lebih dari sekadar hasil akhir. Apa yang dilakukan Simeone di Atletico sebenarnya lebih sulit daripada terlihat di permukaan. Ia bukan hanya bertahan di satu klub selama lebih dari 1 dekade, dan sesuatu yang sudah hampir punah di era modern, tetapi juga bertahan di klub yang perlahan-lahan dia ubah menjadi penantang serius gelar, tanpa kehilangan jati diri. Sepak bola pada intinya bukan sekedar permainan 90 menit yang ditentukan oleh skor akhir. Ia adalah proses panjang yang dipenuhi mimpi, perjuangan, dan kesabaran. Tapi kini, dalam hiruk-pikuk era modern yang serba instan, nilai-nilai itu mulai tergerus. Sepak bola berubah menjadi industri yang haus hasil secepat kilat, di mana visi jangka panjang dikorbankan demi kepuasan sesaat. Namun di tengah dunia yang terus berlari, kita perlu bertanya, kemana perginya filosofi membangun tim dari nol? Kemana perginya kepercayaan pada pelatih yang punya visi? Kita terlalu sering melihat pelatih datang dengan ide yang cemerlang, tapi belum sempat menerapkan sepenuhnya. Mereka sudah didepak. Karena satu hal, mereka tidak menang cepat. Padahal kalau kita menoleh sedikit ke belakang dan belajar dari kisah sukses sejati, kesabaran justru adalah fondasi dari kejayaan. Atletico Madrid adalah bukti nyata bahwa membiarkan seorang pelatih bertumbuh bersama klub bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar trofi. Diego Simeone tidak selalu menang setiap musim, tapi ia memenangkan karakter yang membuat Atletico Madrid disegani bahkan oleh klub-klub raksasa yang lebih kaya, lebih mewah, lebih glamor. Kesabaran bukan berarti membiarkan kegagalan terus terjadi. Kesabaran artinya memberi ruang bagi ide berkembang, memberi waktu untuk membentuk struktur, memberi kesempatan untuk jatuh dan bangkit kembali. Klub yang sabar adalah yang menghormati proses, bukan hanya produk akhir. Mungkin inilah pelajaran terbesar yang bisa diambil oleh klub-klub besar seperti Manchester United, Chelsea, PSG, atau bahkan Barcelona dan Real Madrid, bahwa terkadang solusi terbaik bukanlah mengganti pelatih tiap musim, tapi justru membiarkan satu sosok tumbuh dan berkembang bersama klub, membangun warisan jangka panjang. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, proses yang kuat akan selalu menghasilkan sesuatu yang abadi. Sudah saatnya sepak bola berhenti menjadi industri pemecatan tercepat di dunia. Sudah saatnya kita mulai percaya lagi bahwa kemenangan sejati dibangun, bukan dibeli. Dan mungkin, kalau lebih banyak klub yang punya keberanian seperti Atletico Madrid, dunia sepak bola tak hanya akan dipenuhi trofi, tapi juga cerita indah tentang kesetiaan, komitmen, dan transformasi jangka panjang. Ini adalah kisah tentang keteguhan di tengah badai, tentang tidak menyerah saat dunia meminta untuk menyerah, dan tentang membuktikan bahwa yang lambat, bila dibangun dengan benar bisa menyalip yang cepat. Jadi ketika kita bicara tentang masa depan sepak bola, mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah kita ingin kemenangan cepat atau warisan abadi? Karena di akhir hari, trofi bisa berdebu, tapi identitas, filosofi, dan karakter akan dikenang selamanya.